Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya teman-teman semua. Kembali dengan Pangadang Official dari lokasi Ethos Bus Maintenance di sore hari ini di tanggal 12 Januari 2022. Tidak lupa juga Pangadang Official selalu mengucapkan salam hormat, salam sehat, salam sukses selalu buat teman-teman semua para pecinta bus ALS dan para pemirsa Pangadang Official dimanapun berada. Sore hari ini setelah selesai liputan dari Puleles Bogor, tadi Pangadang Official langsung bergegas menuju Ethos ya, untuk sekedar melihat perkembangan. Tapi sepertinya sudah tidak ada lagi ya progres terbaru dari kedua unit bus ALS yang berada di Ethos ini ya. Tinggal menantikan rilis. Lampu yang mana bro? 379? Exhaust juga tinggal tutupnya aja. Oh exhaustnya tinggal tutup. Berarti nah kebetulan teman kita Iqbal habis ngeliput 379. Nanti dicek di dalamnya smoke ngeri udah beres. Jadi kemarin itu kan memang saya kesini itu kan headlamp yang sebelah kiri ya. Berarti udah pasang semua ya. Udah cakep. Kayaknya baru ya. Nah udah selesai, berarti sebenarnya tinggal kita menantikan rilisnya aja nih teman-teman. Area smoking udah ada kaca? Udah. Oh udah, area smoking sudah ada. Berarti kita tinggal tanyakan ke ownernya kapan fixnya rilis. Iya katanya sih tinggal menunggu tokenya aja nih. Oh itu? Saya tanya tadi katanya belum tahu tinggal dari tokenya aja nih sebenarnya. Oke, kita masuk dulu ke ruangan Om Yudi. Tanya pada Bener. atas aja. Jadi kapan rilisnya ya? Dia yang lebih tahu. Bener. Bukan Om Yudi yang ini ya. Dia mah nama dia hoki bro. Yudi yang ini Mas. Justru itu. Nama Yudi kebawa ganteng juga di sini. Cuman yang ini mah ganteng, putih. Di Kalah ganteng lah. enggak di Cakra kemarin sama, ada armada. Balik. Ada armada apa? Armada. Jaya Perkasa. Kena juga armada darat. Iya. Hoki. Tolong apa? Ini ada mobilnya Om Yudi, ownernya Ethos ya. Kita coba masuk ke ruangan. Kita coba bincang-bincang. Selamat sore. Selamat sore Om. Perkenalkan Pangadang Official, mengganggu waktunya sebentar. Salaman dulu. Om, Pangadang Official. Maaf mengganggu waktunya. Lagi santai ya? Oke. Iya Om, kenapa pindah? Boleh. Wah, baru ini saya duduk nih sama Om Yudi di ruangannya nih. Jadi nih teman-teman dari rekan dari Ethos ya. Nah teman-teman, saya perkenalkan, ini Om Yudi, ownernya Ethos Bus Maintenance. Say hello dulu buat teman-teman Pangadang Official Om. Buat viewernya Om Pangadang Official, semoga sehat selalu ya. Jadi terima kasih sudah mau berkunjung ke kita nih. Saya yang makasih Om. Mohon maaf nih tempatnya berantakan. Kemarin sih belum seperti ini. Iya. Tapi sekarang udah mantep sih saya lihat Om. Enak ya, nyaman ya. Ya Om, sedikit aja. mau bincang-bincang sedikit nggak apa-apa ya? Boleh. Di Ethos sendiri kan saat ini ada proses ya, yang bus ALS 320 sama 379. Nah untuk secara proses kemarin kita udah sering meliput ke sini, sepertinya sudah hampir rampung lah ya. Ya. Tinggal yang kaca ya. Betul. Nah kalau untuk banyak juga teman-teman yang menanyakan, kalau untuk fix rilisnya dari Ethos itu kira-kira kapan nih Om Yud? Seharusnya sih kalau tidak ada halangan sih minggu depan udah bisa rilis gitu ya. Kita mungkin di hari Selasa atau Rabu lah ya. Berarti Selasa itu sekitar tanggal 17 ya? Ya sudah tanggal 17, karena kalau informasinya dari Bang Amrin itu satu Informasi dari Bang Amrin, kaca itu baru datang hari Sabtu, berarti tanggal 14. ya, betul. Jadi hari Sabtu atau hari Jumat atau hari Sabtu, Sabtunya kita pasangin gitu. Nah, Sabtu kita pasangin, finishing semua, paling kita butuh waktu lah sampai hari Senin atau Selasa buat total finishing semua. Nah, kemungkinan besar juga ada tambahan mungkin dari owner Bang Wawan itu minta bangku yang agak Goyang. ternyata kita cek itu dari stadiusnya lemah. Jadi dia udah nggak main tuh. Nah
Jadi minta diperbaiki. Kalau kita kan bukan dari vendor jok, jadinya kita hanya ngasih tahu ini loh spare partnya yang harus diganti. Nah, itu totalnya kalau nggak salah ada sekitar 40 untuk 2 unit. Nah itu kayaknya Bang Wawan nanti yang akan siapin, itu aja sih. Oh gitu. Berarti sebenarnya kalau untuk dari ibaratnya proses by SPK lah ibaratnya ya, Udah clear. udah kelar ya. Cuma tinggal yang jok sama kaca. Sama kaca. Terus kita juga kan ya namanya mobil di sini untuk sarung kepala sama gorden udah kita laundry itu. Ya, ya fasilitas lah, itu mah servis kita lah. Oh gitu. Saya baru dengar juga nih Om. Oh, gitu. Baru dengar juga berarti. Jadi sih memang kalau untuk di kita kalau udah ada sarung jok atau sarung kepala yang dari bahan terus gorden udah lama begitu kita laundry. Oh itu di laundry. Nanti kalau udah mau keluar biasanya kita pasang-pasangnya lagi aja tuh udah wangi udah bersih. Jadi enak ya. Jadi enak. Bagian berarti hordeng sama sarung jok. Wah luar biasa sekali nih Om. Nah, terus lagi ini Om, mungkin teman-teman banyak yang belum tahu apa sih di mana sih etos itu, tapi kita udah sering berikan jawaban etos itu ada di sini. Oh iya. Cuman ada beberapa pertanyaan, waktu itu saya sempat jawab juga sih bahwa Om Yudi juga kan ternyata ex dari Rahayu Santosa ya. Nah, boleh diceritakan sedikit Om, ini awal berdirinya etos ini dari awal tahun berapa? Awal berdirinya Etos ini tahun 2019 bulan Januari. Etos itu 2019 Bulan Januari. bulan Januari. Waktu itu saya setelah dari karoseri Rahayu Santosa kan pindah ke Bluebird. Ya, dari Bluebird itu hampir sekitar 4 tahun kalau saya nggak salah, 4 tahun gitu kan. Nah, jadi ceritanya begini Om Pangadang. Saya masih dari waktu saya di Bluebird itu masih banyak komunikasi dengan teman-teman dari ex Rahayu Santosa dari karoseri RS. Kondisinya waktu itu masih kurang membaik kan, masih agak menurun gitu kan, karena banyak keluhan dari teman-teman yang akhirnya mereka itu mohon maaf nggak diberikan bayaran apa namanya pesangon gitu kan. Akhirnya mereka sampai ojek online ke warung gitu kan. Oh sampai segitunya? Iya. Nah, gimana nih Pak, saya nggak ada kerjaan apa. Saya mikirnya kan mereka itu sebetulnya SDM yang punya kualitas bagus waktu di karoseri. Iya betul. Nah, saya kebetulan di produksi juga tahu kan mana aja orang-orang yang memang bagus secara kualitas gitu kan. Akhirnya saya rembukan tuh, kenapa enggak kalau misalkan kita bareng, kamu ikut udah punya keahlian di bidang A, yang ini di bidang B, ini kita gabungin aja yuk dan satu wadah gitu ya. Ya udah kita berangkat sama-sama, mudah-mudahan ada rezekinya di situ. Dengan proyek yang sama kok gitu ya. Betul. Dan kita sudah punya pengalaman yang sama kan. Nah, meskipun secara teori, secara praktek kan saya nggak punya keahlian masing-masing itu. Saya hanya mungkin yang saya punya ya saya bantu. Ya kan dari segi manajemennya, dari relasinya, pengadaan barangnya mungkin saya bisa. Nah itu dari situ. Awalnya semangatnya dari situ. Jadi pengen bisa bergabung lagi dengan teman-teman waktu di karoseri. Tahun 2019. Nah, untuk berarti 2019 awal atau 2018 akhir Rahayu Santosa masih aktif secara operation. Masih cuman kan sudah anggapannya tuh tidak berproduksi, hanya tinggal menyisakan proyek-proyek yang sebelumnya aja. Yang tersisa. Jadi banyak yang akhirnya nggak bisa berangkat kerja, akhirnya dia ojol tuh. Iya. Akhirnya jualan warung atau apa gitu kan. Nah, udah kita punya grup waktu itu ya udah ayo bareng aja. Saya kebetulan diberikan kesempatan, jadi kita kumpul bareng aja. Kita coba cari order bareng-bareng. Gitu sih. Jadi memang kalau saya lihat, sorry ini sebelumnya Om ya, kalau untuk historinya Rahayu Santosa ini kan di dunia industri karoseri udah bukan pemain baru lah, udah banyak yang kenal ya Om ya. Mungkin kalau kita bilang itu kalau seri yang tertua di Jawa Barat barangkali ya. Oh di Jawa Barat, ya, Rahayu Santosa. Pertama ya, mungkin paling besar lah itu di Jawa Barat paling besar. Karena kalau dulu mungkin ya beberapa teman-teman atau yang sudah pernah berkecimpung di dunia karoseri, rata-rata yang sering terdengar itu kan Hadi Putro, Laksana, Morodadi, termasuk kalau di Bogor Rahayu Santosa tentunya. Nah kalau untuk Rahayu Santosa sendiri dulu, mereka bisa produksi dari mentah gak sih? Oh iya, bisa produksi dari mentah. Kalau Rahayu Santosa kan karoseri itu memang
cakupannya luas ya. Kalau kita kan masih body repair, tapi kalau karoseri itu kan memang sudah lebih besar. Lebih lagi. besar. Lebih besar. Cakupannya lagi. lebih besar. Dan bijinya juga pasti lebih kompleks ya. Betul. Jadi kalau misalkan di karoseri itu kalau kita share sedikit proses produksinya itu kan biasanya kalau misalkan teman-teman datang lihat kan, misalkan saya sih kirim sasis nih, baik yang baru ataupun yang sudah lama tapi belum jadi potong gitu ya, yang berangkat pakai helm doang tuh. Iya betul. Nah itu kita bilang sasis masuk ya, sasis Profit ya namanya. betul, ada profit ataupun sasis yang sudah dipotong cuman sasis bekas tapi dikirim ke karoseri. Iya. Nah biasanya dari sasis datang itu, ini kita urutan proses ya. Yap. Kita sharing sedikit lah, flashback lagi berarti. Flashback ya. Ya. Flashback Rahayu Sentosa ya. Kalau kita lihat urutan pembuatan bus dari karoseri itu dari sasis masuk, setelah itu ke proses yang berikutnya namanya praproduksi. Nah, jadi praproduksi itu pada sasis masuk itu pemasangan bracket sasis. Nah, pemasangan bracket sasis dulu, nanti disesuaikan sasisnya apa, misalkan Mercy, nanti disiapkan bracketnya yang Mercy gitu kan, ada tipenya kan, ada yang 1836, 1826 gitu kan. Nah kalau Hino gitu. Nah setelah dari proses praproduksi itu lanjut ke proses body AC. Nah proses body AC itu kalau kita bilang itu dulu pasang rangka body kiri kanan ya kan, terus pasang kol depan. Nah body AC itu ada 4 tahap, jadi body AC 1, body AC 2, body AC 3 sampai body AC keempat. Itu per station ya. Nah di body AC keempat itu terakhir dia pasang kol belakang. Nah itu proses sampai di body AC. Terus dari body AC masuk ke proses metal finish. Nah proses metal finish itu udah mulai tuh dia yang berhubungan dengan pasang bagasi samping, pasang pintu gitu ya, terus setting pintu emergency, pintu depan kiri kanan, nah, dengan yang belakang itu semua. Nah setelah proses metal finish selesai itu kan dibagi jadi 4 tahap juga. Iya. Terakhir kali dari proses metal finish itu masuk ke proses epoxy. Nah proses epoxy itu 1 hari. Nah kalau tadi body AC itu 4 hari, metal finish 4 hari, epoxy 1 hari. Berarti dari proses praproduksi 1 hari, total sampai ke metal finish itu berarti 1 tambah 8 tambah 1 berarti 10 hari. Cuma 10 hari mobil sudah sampai di epoxy. Kalau normal ya. Dari nol. Dari nol. Ya, jadi 10 hari itu mobil udah siap didempul. Seharusnya gitu. Kalau kita kerjakan di RS waktu itu begitu. Body mentah ya? Body mentah. Body mentah. Bukan rebody. Bukan. Nah setelah itu dari proses epoxy dia masuk ke line dempul. Nah dari line dempul itu proses dempul hanya 4 hari sebetulnya. Proses dempul total body semua 4 hari dikerjakan oleh 4 pemborong biasanya ya. Kita 4 hari. Jadi proses dempul 4 hari, dari setelah dempul proses 4 hari baru masuk ke proses cat pemangadang. Jadi proses cat itu dibagi jadi beberapa bagian lagi. Ada yang disebut dengan base coat. Cat dasar, dan cat biasa tuh. Ya. Setelah cat dasarnya dapet, baru proses delivery. Yap. Nah, proses delivery selesai, nah baru dia pakai pasang stiker. Tek stiker body ya. Stiker body. Setelah stiker body selesai, baru dia clear coat. Finish kalau kita bilang. Ya, clear coat, yes. Clear coat. Nah, finish sekali selesai, matiin lagi tuh. Pakai amplas yang halus. Oh. Ya, gitu. Setelah selesai dimatiin, Clear coat 2. clear coat 2. Nah, itu baru ada Mantap. clear coat 2, baru proses finishing biasanya gitu. Jadi kalau ngecat itu 4 hari juga sebetulnya. Prosesnya ya. Prosesnya 4 hari juga. Jadi base coat cat dasar, livery sama stiker, finish 1, finish 2. Dan finish 1 ke finish 2 itu diendapkan 1 hari. Yap. Ya, jadi finish 2 itu terakhir didiamin juga 1 hari, baru keluar proses finishing catnya. Nah, dari proses finishing cat langsung masuk ke trimming. Kalau kita trimming bilangnya itu proses interior pengadang. Trimming itu interior ya. Iya, kalau di RS itu proses trimming itu 8 station, Pak. 8 station. 8 station. Jadi prosesnya itu kalau saya agak lupa ya. Dari station 1 itu mulai dari pasang ducting depan. Kalau kita bilang ngedum ya. Nah, Plafon. ducting. Oh, ducting. Yang ada buat ducting depan tuh yang ada ruang buat TV depan. Oh ya. Nah,
itu ducting depan mulai dari situ, karena dari situ ujungnya. Setelah masuk dari situ, pasang ducting depan, setting dashboard bawah, terus ke bagasi samping. Bagasi samping itu loncat lagi lanjut di station ke berapa gitu udah pasang plafon, tapi di station ke berikutnya itu pasang karpet. Setelah pasang karpet di station 7 kalau sampai station 6 sampai station 8 itu audio dan kaca. Wow. Oh iya, jadi itu proses 8 station gitu kan. Saya dapat ilmu baru Ya, lagi nih jadi sedikit. prosesnya itu berjalan. Kalau dulu 8 kalau dulu itu 8 station itu dibagi jadi 4 hari kalau dulu. Jadi satu hari jalan 2 station. Satu hari jadi pagi dia geser ke stasiun berikutnya itu siang nanti, terus jam sorenya dia udah jalan lagi. Jadi sehari itu dia jalan 2 kali. Pokoknya prosesnya itu sehari 2 kali, jadi Sehari 2 total kali. 4 dikali 4 jadi 8 ya. Jadi kalau misalkan dihitung normal setelah sampai ini kita bicara trimming ya 8 station itu 4 hari. Nah terus setelah dari trimming itu dianggap finishing keluar untuk proses rektifikasi. Yap. Kalau kita sebut rektifikasi itu adalah finishing buat all-nya. Kalau misalkan kita ada kekurangan cat, apa ada catnya yang dinutik, yang lembung itu kan finishingnya di situ tuh. Nah, terus misalkan kalau misalkan ada siler-silernya yang belum rapi itu di situ semua. Jadi proses rektifikasi itu adalah proses perbaikan final sebelum kita serah terima dengan konsumen. Gitu. Jadi itu proses terakhirnya. Terakhir ya. Terakhir. Nah, kalau memang proses sertifikasi itu sudah selesai dan sudah dinyatakan stiker hijau oleh QC, itu masuk ke PDI namanya. PDI. PDI itu kita sebut dengan pre-delivery inspection. Ya. Itu sudah oke. Nanti kalau sudah oke, hanya tinggal diambil oleh customer. Betul, dijemput sama owner ya. Betul. Nanti kalau sudah dijemput oleh customer ataupun dinyatakan sudah oke oleh salesnya, itu kita sebut dengan STKJ. Serah terima kendaraan. Nah, itu sampai clear. Jadi kalau misalkan mau dihitung proses produksi dari 0 sampai ke serah terima kendaraan, kita hitung ya. Produksi 1, body AC 4 berarti 5, metal finish 4 berarti 9, epoxy 1 berarti 10, dempul 4 14, cat 4 18, trimming 4 berarti 22, rektifikasi 1 hari 23, nah nyampe sebulan jadi mobil. Dari mentah tuh ya. Dari mentah 25 hari sudah jadi bus. Wow. Satu unit ya. Satu unit. Sedangkan di RS itu waktu itu ada 4 line produksi. Jadi bayangin, sehari satu dia punya jalur 4. Jadi masing jalur itu diisi 4 mobil. Itu baru satu PO. Satu line. Bukan, satu jalur produksi itu satu ruang produksi itu diisi jadi 4 jalur. Iya, tapi kan terkadang di Rahayu Santosa sendiri ada beberapa PO yang proses di sana kan, betul, gitu. Betul. Jadi kalau kita bicara kapasitas dia produksi, kalau misalkan 1 bulan dia bisa menyelesaikan mobil bus itu dalam 25 hari dikali 4. Wow. Ya kan? Dikali 4 itu 4 jalur. 4 jalur itu sehari dengan Hitungannya dikali 4 aja ya. 4 aja. Berarti itu terakhir Om mengikuti, bukan mengikuti sih, berarti berada di dalam manajemen berarti ya saya bilang ya. Iya, Rahayu Santosa sendiri terakhir 2018. 2018 akhir saya. Karena 2019 Saya udah ke Bluebird. udah ke Bluebird. Ya. Nah, di Ethos sendiri berarti 2019 bulan? Sorry. 2015 saya terakhir di RS, setelah itu ke Bluebird. 2018 saya keluar dari Bluebird. Oh 2015 itu Rahayu Santosa. Ya. Oh sorry teman-teman. Jadi Ya. ternyata Om Yudi itu terakhir di Rahayu Santosa itu 2015. Terus pindah ke Bluebird 2018. Ke 2015 itu akhir. 2015 sampai 2018. Sampai 2018. Dan akhirnya berdirilah Ethos ini Tahun 2019 bulan Januari. Januari. Nah, sebelum di sini kebetulan kan Ethos sendiri sekarang beralamat di Jalan Raya Gang Damai. Jalan Raya Sipor ya, Terminal Iya, Bubulak, betul. Gang Damai. Nomor 4. Sebelumnya kan pernah buka juga di Keradenan ya, Om. Iya. Ini menarik. Kita cerita sedikit ya. Flashback ya. Flashback. Nah, jadi gini, pada saat saya ngawalin itu, saya nggak punya apa-apa, Om. Kompresor nggak ada, kunci-kunci nggak ada. Ya, Sebelum ada Ethos nih.
Iya, kita ngawarin Etos itu nggak ada nol, nggak punya bahan gitu, nggak punya apa-apa. Serius Om? Serius, ya kan? Terus saya itu akhirnya ngontrak sewa tempat, Pak. Luas 300 meter Tepatnya di? di apa ya? Keladanan juga, tapi bukan yang Keladanan yang kedua, di jalan apa Pasir Jambu, Pak. Oh, Pasir Jambu, Patung Kuda. Ya, patung kuda gitu. Di pangkalan pasir, 300 meter gitu ya. Saya modalin waktu itu cuman bikin hanggar dari bambu. Jadi kalau misalkan digoyang-goyang gitu. Ngawarin dari situ. Ya kan? Saya ingat banget pertama kali itu saya ngukur lebar mobil itu saya salah. Cuma bikin 4 meter. Jadi pada saat pertama kali saya dapat customer dengan mobil Big Bus? Big Bus SR2 SAD lagi. Kan gede banget nanti, Iya. 4,2. Pas masuk mundur pintunya nggak bisa kebuka, mentok. Karena 4 meter. Harusnya dilebihin kan 5 meter. 5 meter. Jadi dari situ saya belajar, oh ternyata nggak bisa. Padahal saya tahu kan ukuran mobil sebetulnya 2,5 meter. Tapi saya nggak mikir itu pintunya kebuka kan aja. Iya, betul. Jadi situ belajar. Tapi di situ saya ngalamin ya pertama kali dapat order, meskipun cuma buat ngesol, saya udah kesusahan karena saya nggak punya kompresor, mau ngecat gimana kalau ada masuk tuh. Mulai tuh yang kedua itu mulai ALS-nya Bang Cop udah dateng. Yang pertama itu ALS masuk ke Om Yudi, ALS-nya Bang Cop ujung 1 berarti ya. satu. Masih inget gak nomor berapa? Aduh lupa. Yang terakhir yang ini saya yang dua terakhir yang 281 kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Total berapa unit waktu di tempat di Keradenan tuh Om? Total berapa unit? Semua atau ALS saja? ALS aja deh, ALS dulu Kalau deh. ALS aja sih waktu itu ada total pengerjaan ada 4 atau 5 lah. 5 unit udah masuk ya di era pertamanya Ethos mulai berdiri ya. Betul. Di tempat yang ada di Keradenan. Nah itu pun seiringnya berjalan itu saya mengalami kendala Banyak lah ya jatuh bangunnya ya. banyak. Jadi saya itu dibatasin ya, hanya 5 mobil. Sedangkan kalau misalkan mobil sekalinya masuk bisa 4 kan saya kelimpungan. Maksud saya akhirnya saya harus sewa tempat di luar. Ya kan saya dapat proyek waktu itu dari satu instansi gitulah kita sebut ya, sampai 13 mobil nggak bisa masuk. Akhirnya saya buang keluar. Nah di luar itu ternyata ada masalah, kilometernya hilang, kacanya pecah, ya kan. Jadi resiko body repair juga. Oh iya, akhirnya saya harus ganti. Nah karena saya pikir kalau saya dikasih hanya terbatas dengan 5 begini kan saya repot, ya kan. Akhirnya tahun 2021 ya kita putuskan Pindah ke sini. Ini yang sekarang jadi lokasi body repair Ethos yang beralamat di Jalan Raya Sifor Bubulak ya. Betul. Tepatnya Om ya. Ya. Tepatnya di Gang Damai. Nah, oke, ini mungkin untuk season terakhir nih Om. Saya kembali lagi untuk ALS. Ya. Nah, setelah rilis yang 320 dan 379 ya. Ada bocoran nggak mungkin kira-kira nanti yang mau masuk lagi? Kalau untuk dari yang lain gitu. Tapi kalau menurut saya sih tinggal nanti dari owner-owner aja nanti yang bisa ngelihat hasil dari yang 2 unit ini ya. Gitu. Dan ini kan mungkin banyak teman-teman yang belum tahu kalau misalkan di Ethos itu kita memberikan servisnya salah satunya adalah garansi cat. Wow, ternyata, sorry nih kita ulang lagi Om. Ternyata Ethos itu memberikan salah satu garansi untuk proses repaint. Betul. Boleh ya. seperti apa nih Om? Jadi gini, jadi kita itu sudah kerjasama dengan pihak Siken. Ya, kita juga nggak mau namanya mendowngrade kualitas, ya kan. Jadi kalau untuk bicara kualitas, Ethos nggak mau main-main. Jadi kita tetap mengutamakan kualitas. Jadi kita kerjasama dengan memang yang sudah orang percaya bagus, ya. Untuk sementara waktu ini sampai saat ini pun kita kerjasamanya dengan Siken, ya disupportnya dengan Siken. Jadi clear coat kita pakai Siken, baik clear coat 1 ataupun clear coat 2. Ya itu kita hasil dari proses pengecatan kita itu kita garansi 4 bulan. 4 bulan setelah terhitung dari rilis. Betul. Dari body repair ya. Betul. Nah 4 bulan dan terakhir bulan keempat kalau masukin silakan kita gratis press body. Ini salah satu. Betul, ini menarik sekali nih Om. Jadi mungkin biar teman-teman juga tahu apa sih Siken itu. Siken itu kan salah satu produk cat ya Om ya. Betul. Dan itu mungkin salah satu produk yang tetap dipakai sama
Ethos hingga saat ini. Betul. Nah, pertanyaannya apakah dulu Rahayu Sentosa pakai Siken? Pakai. Berarti Ethos itu pakai Siken karena memang dulu di Rahayu Sentosa sudah terbukti ya. Betul, pakai. Gitu. Jadi kalau kita lihat itu sebetulnya proses yang di karoseri itu memang diterapkannya di Ethos. Hanya saja di karoseri itu mobil dulu bikin baru. Kita nggak bikin baru. Jadi body repair ya. Kondisi. Betul. Tapi untuk prosesnya semua orang-orangnya ataupun material yang digunakan sama dengan proses penggunaan. Sama ya. Bedanya itu tadi saya bilang di karoseri bikin mobil baru, kalau di sini enggak. Dulu kalau di karoseri disiapkan jig semua apa untuk settingnya, kalau di sini kan nggak perlu gitu. Jadi ya proses seperti itu aja. Oke, paling ini kalau untuk yang terakhir ILS 320 dan 379 karena kemarin saya sempat liput juga. Sempat ada yang komen Om ini masalah exhaust di ruang smoking area ya. Oh iya. Itu memang inisiatif dari Om Yudi sendiri, dari Ethos sendiri atau memang sudah direncanakan dari awal? Oh, kalau di kita standarnya begitu. Kenapa? Karena memang harus ada exhaust. Ya Oh, kan? harus ada exhaust. Karena sekarang kalau misalkan orang smoking tapi nggak ada yang nyedot. Iya, betul. Dan yang kedua juga yang jarang diperhatikan itu biasanya kalau ada toilet terus ada smoking area, kita buatin smoking area itu rata-rata AC-nya jadi kecil ke belakang. Nah itu yang jarang mereka perhatiin. Nah sebetulnya itu mengganggu. Kenapa? Pada saat nanti drivernya dia mau istirahat tidur di belakang, kondisinya panas, bawah kan mesin. Betul. Ya kan, apalagi AC-nya cuma sedikit. Waduh, nggak nyaman dong, kasihan dia nggak bisa tidur. Betul, Ya, saya baru kepikiran juga. nggak bisa istirahat dengan nyaman kan. Nah makanya pertama exhaust kita gedein, yang kedua flow AC-nya juga jangan dikurangi. Itu karena Volume AC nggak dikurangi ke belakang ya. Jadi kita tambahin lagi di belakangnya buat si driver itu bisa nyaman istirahat. Karena memang posisi mesin ada di belakang. Oke. Thank you banget nih Om Yudi. Nah, berarti untuk LS 320 dan 379 ini secara overall udah siap rilis ya Om ya. Siap, insya Allah. Siap. Om Yudi thank you banget Sama-sama, atas waktunya. Semoga Om Yudi sehat selalu dan maju juga dan sukses untuk Terima kasih. Ethos Bus Maintenance. Amin. Makasih Om Yudi. Sama, makasih banyak Om yang ada. Aduh. Oke ya teman-teman, barusan saya baru selesai podcast dengan ownernya Ethos Bus Maintenance tadi di sore hari ini. Lumayan banyak juga ya pengalaman sharing dari beliau, dari mulai beliau bekerja di Rahayu Sentosa ya, sedikit tadi cerita. Ini surprise sekali buat pengadang official ya, bisa dapat momen itu dengan Om Yudi. Terima kasih buat Om Yudi dan buat Ethos Bus Maintenance. Pengadang official mohon undur diri ya teman-teman sore hari ini dari Ethos Bus Maintenance. Salam sukses selalu buat teman-teman semua, semoga selalu dalam keadaan terbaik. Selamat sore, salam hormat, salam sehat, salam sukses selalu buat teman-teman semua para pemirsa Pengadang Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.